Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Diah Kusumawardhani dengan NIM 2003511000020 dari kelas B MSP 2020. Di sini saya akan mempresentasikan daur biokimia siklus daur fosfor. Pengertian dari fosfor. Fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforenses. Unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam, bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosfor merupakan unsur penting dalam makhluk hidup, sedangkan pengertian daun fosfor adalah suatu proses atau siklus yang melibatkan fosfor sebagai bahan yang diproses atau mengalami daur ulang. Macam-macam fosfor. Fosfor dapat berada dalam 4 bentuk atau lebih: alotrop, putih atau kuning, merah, dan hitam atau ungu. Yang paling umum adalah fosfor merah dan putih. Kedua pengelompokan dalam 4 atom yang berbentuk tetrahedral. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta yang dipisahkan oleh suhu transisi -3 dan 8 derajat Celcius. Fosfor merah relatif lebih stabil dan menyublim pada suhu 170 derajat Celcius pada tekanan uap 1 atm, tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan alotrop. Fosfor hitam mempunyai struktur seperti grafit atom tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik. Berikut adalah siklus daur fosfor. Penjelasan mengenai siklus daur fosfor. Di dalam fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah kembali dan diserap oleh tumbuhan. Sebagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat dari pelapukan batuan fosfat meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman sekitarnya. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air, tanah, dan laut. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor sebagai sedimentasi ke dasar laut dan akan dikembalikan ke daratan. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus. Fosfor di alam dapat membentuk terikat sebagai Ca-fosfat, Fe atau alfosfat, fitat atau protein. Bakteri yang berperan dalam siklus fosfor adalah Bacillus, Pseudomonas, Aerobacter, Aerogenes, Xanthomonas, dan lain-lain. Mikroorganisme atau Bacillus, Pseudomonas, Xanthomonas, Aerobacter, Aerogenes dapat melarutkan P menjadi tersedia bagi tanaman. Kegunaan fosfor. Fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya fosfor tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat DNA, dan asam ribonukleat atau ARN. Mikroorganisme membutuhkan fosfor untuk membentuk fosfor anorganik dan akan mengubahnya menjadi organik fosfor yang dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Kegunaan fosfor yang terpenting adalah dalam pembuatan pupuk dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada rekaan tabung sinar katoda atau CRT dan lampu fluoresen. Sementara
Fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berpendar dalam gelap atau glow in the dark. Kerugian fosfor. Penyalahgunaan fosfor menjadi bom yang sangat mengerikan. Fosfor bom memiliki sifat utama membakar. Menurut Ang Swee Chai, seorang perempuan dokter ortopedis kelahiran Malaysia yang juga seorang ahli medis, dalam bukunya From Beirut to Jerusalem, Kuala Lumpur 2002, zat fosfornya biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan, sehingga para korban bom ini akan mengeluarkan gas fosfor hingga nafas terakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.